Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Niken Oktaviani. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang perlindungan informasi data debitur pada layanan peer-to-peer lending berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 5 Tahun 2020. Peer-to-peer lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam UKM yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return yang kompetitif. Pesatnya perkembangan fintech tidak hanya membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Salah satunya ialah layanan pinjaman uang berbasis fintech atau peer-to-peer lending. Orang dapat dengan mudah mendapatkan dana pinjaman secara cepat. Namun, dari kemudahan tersebut, debitur dapat terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi. Hal ini disebabkan belum adanya aturan mengenai batas atas bunga yang ditetapkan terhadap layanan ini, serta terjadinya tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif, di mana hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Hak-hak tersebut menjadi hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh peer-to-peer layanan pinjaman online. Begitu pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai berikut. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan seterusnya. Hak-hak pengguna jasa layanan pinjaman online sebagai konsumen. Hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Hak atas informasi terkini mengenai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur dalam pasal 30 ayat 1. 2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi beserta alasannya yang diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. 3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan. Hal tersebut diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, dan seterusnya. Perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. Pada prinsip perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak. Penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu dan pengerusakan terhadap data itu sendiri. Aturan mengenai penggunaan data pribadi itu sendiri salah satunya dimuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 5 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11 E 2016)
Pasal 26 ayat 1 bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. PM 20/2016 yang berlaku sejak Desember 2016 tersebut. Perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008-UU ITE 2016, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Sosialisasi tersebut untuk mencegah masyarakat terjerat dengan penerapan suku bunga yang tinggi dari pihak penyelenggara pinjaman online. Selain itu, juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Negara atau BPHN, agar dapat membantu dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai dampak dari penggunaan pinjaman online ilegal, disertai dengan contoh kasus yang telah terjadi mengenai upaya yang mengarah pada pelanggaran HAM saat pengguna layanan tidak melakukan pembayaran. Jaminan perlindungan atas data pribadi diatur dalam legislasi dan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE 2008. Solusi dalam perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam penyelenggaraan finansial berbasis peer-to-peer lending. Upaya pemerintah melalui Satgas Waspada Investasi yang merupakan gabungan otoritas jasa keuangan atau yang disebut OJK dan Bareskrim, Polri, serta Keminkominfo telah memblokir yang tidak terdaftar dan berizin sesuai POJK nomor 77/POJK 01/2016 sebanyak 1.230 perusahaan finansial teknologi peer-to-peer lending pada tahun 2018 sampai 2019. OJK perlu meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi, serta mengantisipasi dan menindak terhadap penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi ilegal, yaitu dengan kerjasama dengan semua komponen untuk menertibkan aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak berizin, sehingga penyelenggara finansial teknologi berbasis peer-to-peer lending ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan bagi masyarakat. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, Permenkominfo 5/2020 tentang penyelenggara sistem elektronik PSE lingkup privat berlaku mulai hari ini Senin 24/5/2021. Namun, aturan tersebut juga mengatur pemberian akses data pribadi untuk kepentingan pengawasan penegakan hukum serta sanksi administratif yang mungkin dijatuhkan pada PSE yang ada di Indonesia. Secara spesifik, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 21 tahun di mana PSE lingkup privat wajib memberikan akses terhadap sistem elektronik atau data elektronik kepada kementerian atau lembaga serta aparat penegak hukum dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada perkataan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.